Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minggu ini kita belajar terkait dengan teori produksi dengan satu input variabel. Nah, by definisi kalau kita lihat produksi itu sebenarnya adalah proses transformasi input menjadi output. Itu paling sederhana. Jadi di situ ada komponen input. Input ini bisa saja itu termasuk sumber daya alam, ya. Kemudian bisa juga sumber daya manusia, ya. Sumber daya modal gitu ya, modal dan lainnya. Oke. Nah, umumnya proses di sini dimaksudkan adalah sebuah industri ataupun bisa juga disebut ya alatnya lah, mesinnya gitu ya. Sehingga dengan input yang ada digunakan dalam sebuah proses produksi akan menghasilkan sebuah produk gitu ya. Produk itu output. Ya. Jadi itu nanti yang sederhananya kalau kita lihat proses transformasi input menjadi output. Nah, kalau kita lihat dalam fungsi produksi, kalau kita tulis Q fungsi dari K dan L, artinya K itu adalah kapital, L itu adalah labor, maka di sini secara umum dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi dari produksi Q adalah kapital dan labor. Tentu masih ada yang lain ya. Oke, tapi di sini kita asumsikan dua saja misalnya. Kalau kita menuliskan seperti ini berarti faktor yang mempengaruhi produksi adalah labor, sementara kapitalnya kita asumsikan bersifat konstan. Ya, jadi ini konsep dasar. Jadi harus tahu nanti fungsi produksi. Ya. Nah, dalam proses pengambilan keputusan, umumnya proses produksi juga dibagi dalam 3 waktu ya, jangka pendek, jangka panjang maupun jangka sangat panjang. Kalau kita lihat jangka pendek, paling tidak ada satu input variabel yang diasumsikan tetap, atau maksudnya satu input tetap. Ya. Sedangkan kalau jangka panjang, inputnya adalah input variabel, tetapi teknologinya tidak berubah. Ya. Nah, sedangkan kalau jangka sangat panjang, inputnya adalah input variabel semua, kemudian juga waktu teknologinya juga berubah. Jadi kalau kita lihat dari sisi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masalah horizon waktu, jangka pendek. Nah, sedangkan kalau jangka sangat panjang, nah dia masuk di kategori ini. Jadi selain inputnya juga variabel, ya, juga teknologinya juga berubah. Secara umum kalau kita lihat di industri, umumnya teknologi itu tidak relatif lama berubahnya, paling tidak 5 tahun gitu ya. Jadi memang ini menyangkut masalah waktu. Nah, kalau kita lihat secara sekilas di sini, ya, dari yang definisi tadi, dengan ini menunjukkan produksi adalah suatu kegiatan yang mengubah input menjadi output. Dinyatakan dalam fungsi produksi seperti ini. Nah, ini artinya satu input tetap yang ditanda ini, ya. Sedangkan ini adalah input variabelnya. Waktu pengambilan putusan tadi, nah ini kalau kita uraikan lagi, ya di sini jangka pendek. Nah, ini perhatikan garis yang ini penting menunjukkan paling tidak ada satu input tetap, ya. Nah, kalau dalam jangka panjang tidak, tapi teknologinya masih tetap. Sedangkan kalau jangka sangat panjang, semuanya input variabel dan teknologinya juga akan berubah. Nah, dari fungsi produksi kita menurunkan beberapa istilah yang umumnya berkaitan ya. Salah satu total product. Ya, total product itu adalah jumlah output yang diproduksi selama waktu tertentu. Nah, ini dia. Sedangkan produk rata-rata adalah dibagi dengan jumlah input. Jumlah input di sini kita asumsikan tadi yang ini labor ya. Berarti ini adalah kalau bahasa lain itu marginal productivity of labor atau produk rata-rata. Produk rata-rata di sini, produk rata-rata di sini adalah output dibagi dengan jumlah inputnya. Oke. Sedangkan yang berikutnya adalah marginal physical product atau yang dikenal juga dengan marginal product. Itu perubahan output dibagi dengan perubahan input. Input di sini adalah labor ya. Jadi kalau marginal product itu sering juga disebut sebagai incremental product. Oke. Bahasa lainnya adalah berapa kenaikan Q ketika kita menambah satu satuan L. Jadi kalau kita baca berapa output meningkat ketika kita menambah satu satuan input.
Yang terakhir adalah elastisitas produksi. Elastisitas ini tadi apa? Marginal physical product ini adalah kebalikan dari yang ini ya. Jadi bisa kita buat 1/L seperti persamaan ini. Nah, sehingga elastisitas produksi itu sebenarnya tak lain adalah marginal physical product dibagi dengan rata-rata produk rata-rata. Ya. Asumsikan misalnya kita memiliki contoh fungsi produksi seperti ini. Oke. Nah, kapan produksi optimum? Produksi maksimum dicapai pada saat turunan pertama atau marginal physical product sama dengan 0. Nah, ini dia. Kalau kita tetapkan dia sama dengan 0, ini turunan pertamanya ya. Berarti kita sederhanakan sama dengan 0, maka nilainya kita peroleh output maksimum atau produksi maksimum dicapai pada saat penggunaan input labor sebanyak 20. Nanti kita lihat ilustrasinya ya. Nah, ini adalah produk rata-rata. Jadi produk rata-rata, karena fungsinya tadi Q fungsi dari L gitu, berarti kita bagi semua dengan L yang ini. Oke, ini fungsi produksi dibagi L, sehingga kita peroleh APP-nya adalah seperti ini. Nah, elastisitas produksi tadi kita udah uraikan. Nah, sekarang kita lihat masukkan misalnya angka mulai dari 1 sampai 24 misalnya ke dalam fungsi produksi di sini. Kalau kita masukkan pada saat 1L-nya, maka kita peroleh Q-nya adalah 0,97, MPP-nya 1,9, average physical product-nya 0,97, sedangkan elastisitas produksi terhadap L itu adalah sebesar 1,97 dan seterusnya. Jadi kalau kita masukkan angka 1 sampai 24, maka kita peroleh produksi mulai dari 1 sampai 24 ini terlihat pada Q-nya ya. Oke, yang ini. Kalau kita gambarkan dalam bentuk kurva kelihatan seperti ini. Nah ini pada saat tadi kita menggunakan marginal physical product sama dengan 0, maka kita peroleh L-nya 20, di mana pada posisi 20 itu kita peroleh produksi maksimum. Nah, kita lihat gambarnya di sini. Berapa produksi maksimum itu kita bisa lihat di sini. Nih, di sini. Nah, nih ya. Kalau kita lihat di situ. Oke. Q-nya adalah 133,33. Itu pada saat Q-nya 133, maka kita peroleh marginal physical product-nya sama dengan 0. Nah, ini. Nah, jadi kalau secara matematik bisa kita gunakan pendekatan ini tadi ya. Oke. Nah, kalau kita masukkan angka ya kelihatan ya seperti ini. Kita masukkan angka mulai dari interval 1 sampai 24. Nah, kita lihat lagi kapan produk rata-rata maksimum. Nah, ini dia. Produk rata-rata maksimum itu kita peroleh pada saat penggunaan input kapitalnya input labornya sebanyak 15 ya ini. Coba kita perhatikan. Nah, ini ya. Ini pada saat dia 15 L-nya, maka kita memperoleh marginal physical product-nya maksimum. Maaf, belum ya, bukan marginal physical product, maksud saya produk rata-rata. Ya, produk rata-rata maksimum yang ini. Oke, 7,5. Ini paling tinggi ya di sepanjang kolom ini. Ini 7,47, ini 7,7 ya. Yang 7,50 yang paling tinggi atau paling maksimum. Berarti dia berada pada posisi APP maksimum di sini titiknya. Oke. Nah, pada inilah yang kita lihat mulai dari elastisitasnya nilainya sama dengan 1, yaitu pada saat bersinggungan antara APP dengan MPP seperti yang terlihat pada kurva ini ya. Nah, kemudian ada yang kita kenal istilahnya the law of diminishing return. Apa itu? Yaitu hukum kenaikan hasil yang semakin menurun atau yang kita kenal sebagai titik balik. Ya, titik balik itu maksudnya begini. Tadi misalnya kita satu satuan itu naik 10, nah kemudian kita tambah satuan lagi misalnya naiknya cuman kurang dari 10. Berarti total produksinya meningkat tidak sebesar yang sebelumnya gitu. Itulah makanya kita sebut sebagai hukum kenaikan hasil yang semakin menurun atau disebut dengan law of diminishing return. Nah, bagaimana kita mendeteksi kapan mulai berlakunya titik law of diminishing return, yaitu turunan kedua dari fungsi produksi yang ini. Nah, ini dia. Atau dengan kata lain bisa kita turunan pertama dari marginal physical product. Nah, sama aja. Karena sebenarnya kita turunan ini kan turunan pertamanya ya. Ini turunan keduanya. Berarti turunan keduanya adalah kalau kita turunkan MPP-nya kita peroleh ini kan 0,2L. Kalau kita sama dengankan dengan 0, maka kita peroleh labornya itu inputnya sebanyak 10
10. Nah, pada kondisi 10 inilah kondisi MPP jadi maksimum. Oke, MPP maksimum. MPP maksimum kita cek 10 di sini. Nah, ini penggunaannya ya. Nah, ini dia. Oke, ketika kita menggunakan L sebanyak 10, maka marginal physical produknya adalah maksimum, yaitu nilai 10. Yang di atasnya kan 9,9 ya, di bawahnya 9,9. Oke, kalau di kurva kita lihat di sini. Titik ini, ya. Oke, jadi clear ya. Jadi titik berlaku hukum kenaikan hasil yang semakin menurun itu berlaku mulai dari titik penggunaan input sama dengan 10, yaitu titik ini. Dari sini ke atas. Oke. Nah, berikutnya kita bahas terkait dengan marginal produk tadi. Ini sekilas saja ya. Ini maksudnya kalau kita lihat dari mana kita bisa menurunkan atau dengan melihat dari secara grafis delta Q. Nah, kalau kita gunakan L ya, ini delta L. Delta Q per delta L itulah yang kita bisa sebut juga sebagai marginal physical product ya. Dalam definisinya adalah perubahan dalam produk total sebagai akibat dari tambahan satu satuan penggunaan faktor produksi. Oke. Nah, kita lihat makna dari ini sebenarnya apa gitu ya. Nah, ini tabelnya tadi kalau kita lihat, ini saya lewatkan. Oke. Kita lihat daerah 1. Daerah 1 itu adalah yang mulai dari titik yang ini, ya. Mulai dari titik yang ini. Oke, titik ini ke sini. Ini daerah 1, ya. Oke, daerah 1 itu di sini umumnya adalah MR lebih besar dibanding dengan MC ya, kalau dalam bahasa lainnya ya. Di mana elastisitasnya lebih besar dari 1. Itu kalau kita lihat dalam kurva di sini ya. Tadi kan kalau kita lihat produk rata-rata maksimum itu 7,5 ya, ini ya, baris ini ya. Oke. Nah, di sini. Nah, inilah daerah 1. Oke. Ini wilayah 1 di mana MR sama dengan MR lebih besar dari MC. Artinya apa? Kenapa disebut irasional? Kita harus dari sisi manajerial kita harus selalu atau pengambilan keputusan, maka input kita harus tambah terus. Ya. Kenapa? Karena tambahan penerimaan kita masih lebih besar dari tambahan biaya. Nah, kemudian kita lihat di daerah 2. Nah, ini. Daerah 2 disebut daerah rasional. Kenapa daerah 2 rasional? Di situ kalau kita lihat daerah 2 itu yang titik ini mulai ya. Nah, ini sampai sini, ini daerah 2. Yaitu nilainya elastisitasnya itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Nah, ini wilayah 2. Oke. Nah, di sini pada kondisinya mana? MR sama dengan MC. Nah, itulah tugas kita untuk mencari titik ini untuk mencapai keuntungan yang atau produksi yang maksimum. Oke, ini daerah 2-nya ya. Oke. Sekarang kita lihat daerah 3 lagi. Daerah 3 itu adalah disebut juga irasional. Kenapa? Di sini kondisinya MR ya lebih kecil dibanding dengan MC. Artinya tambahan penerimaan kita lebih kecil dibanding dengan tambahan biaya. Sehingga seharusnya kita juga menghentikan tambahan input yang ada kalau kita sebagai pengambil keputusannya atau seorang manajerialnya. Wilayahnya mana? Ya, wilayahnya ini. Ya, kalau kita lihat lewat dari garis ini ke sini. Nah, ini gambar yang wilayah 1, wilayah 2 udah kelihatan ya di sini. Oke, wilayah 1, 2, 3 ya. Nah, mana dia di dalam grafiknya ini? Nah, ini negatif ya. Lebih kecil dari 0. Kita lihat lebih kecil dari 0 itu artinya apa? Ketika kita menambah input satu satuan dari 20 menjadi 21 misalnya, ini kita lihat malah produksinya jadi turun ya. Karena di sini tadi titik maksimum ya, produksinya jadi turun sehingga elastisitas juga menjadi negatif. Oke, jadi itu penggunaan makna dalam kurva ini ya. Keputusan manajerialnya di sini kalau kita lihat, nah, seorang manajerial ataupun kita sebagai pengambil keputusan harus menyadari bahwa pada titik ini sedang berlaku di mana kenaikan hasil yang semakin menurun pada kondisi tadi daerah 1 ya, mulai dari hukum kenaikan hasil yang semakin menurun. Sedangkan daerah 2 irasional, input perlu ditingkatkan, ini perlu maksudnya ya. Kemudian daerah rasional kita akan mencari pada titik optimum di mana dia bertemu MR sama dengan MC. Tentu kita harus memiliki fungsi biaya dan fungsi penerimaannya. Kemudian daerah 3 itu penggunaan input wajib kita turunkan. Karena kalau kita naikkan akan menghasilkan tambahan output yang bukan semakin menurun, malah tambah outputnya jadi menurun. Seperti kurva yang kita lihat di grafis tadi ya, yang ini. Oke.
Nah ini ketika kita naikkan 21, 22 juga gitu ya, turun terus gitu. Nah ini wilayahnya dari sini ke bawah. Oke. Nah saya pikir untuk produksi satu input cukup. Sekarang kita lihat maksimisasi keuntungan. Maksimisasi keuntungan, kalau kita lihat asumsikan bahwasanya sebuah perusahaan itu menghasilkan produk key, yang hanya menggunakan satu input variabel yang dijual pada tingkat harga P. Berarti ini ketika kita kalikan P kali Q sama dengan revenue yang ini ya. Nah, sementara input yang digunakan adalah X yang dibeli pada tingkat harga V. Ya udah ini ya. Berarti ini sebenarnya cost ya yang ini. Nah, untuk maksimisasi keuntungan kita bisa lihat dari dua sisi, yaitu pendekatan sisi output. Kita lihat seperti ini. Nah, ini kan turunan pertama ya. Kita turunkan fungsi keuntungan ini terhadap key. Berarti kalau di sini kan TR ya. Ini TR lah ya. Ini TR, ini TC ya. Berarti kita turunkan terhadap key. Berarti ini adalah MR, sedangkan yang DTC ke DQ adalah marginal cost. Apa maksudnya ini? Ini adalah tambahan penerimaan ketika kita menambah satu satuan output. Kalau yang ini MC adalah tambahan biaya ketika kita menambah satu satuan output. Sehingga keuntungan maksimum itu dicapai pada saat MR sama dengan MC. Oke, kita lihat dari sisi pendekatan input. Nah, kalau output kita turunkan terhadap output, di mana kita syaratnya itu adalah first order necessary condition, atau turunan pertama dari fungsi keuntungan terhadap output sama dengan 0, ya, seperti ini. Kalau dari sisi input, maka terhadap X, karena di sini X inputnya ya. Oke. Jadi syaratnya sama aja. Kalau kita turunkan terhadap X di sini, nah ini adalah turunannya yang kalau kita lihat di sini. Oke. Nah, ini hilang ya. Ini hilang sehingga sisanya P. P MPP itu adalah ini, ya. Oke. Ini kena X input kan? Kalau kita lihat tadi apa? DQ DX, ya. Ini persentase perubahan output ketika kita menambah satu satuan input. Nah, kita sebut ini apa? Harga dikali P ini sering juga orang sebut sebagai value marginal product atau net NPM. Oke, nilai produk marginal, nah, sering juga gitu, nilai produk marginal. Kalau kita kalikan P kali MPP, atau MPP sama dengan rasio harga input dibagi dengan rasio harga output. Jadi MPP itu adalah sama dengan rasio harga input dibagi dengan harga output. Ini dia dua pendekatan dari sisi keuntungan untuk satu variabel. Oke, contoh kasus kalau kita lihat, asumsikan bahwa fungsi produksinya seperti ini. Pertanyaannya, tentukanlah berapa input X agar produksi maksimum dan tentukan berapa besarnya produksi. Nah, kita lihat produksi maksimum dicapai pada saat marginal physical product sama dengan 0 kan? Berarti kita turunan pertama dari fungsi ini. Yang ini dia. Kita samakan dengan 0, maka kita peroleh, oke, ini salah ya. Jadi, saya ganti yang X-nya harusnya di sini bukan 16 tapi bukan 16X tapi 6 ya. Oke. Nah, tuh. Jadi turunan pertama ini kita peroleh, nah ini dia, kita samakan dengan 0, maka kita peroleh X-nya sama dengan 4. Nah, inilah dia penggunaan input yang optimum akan menghasilkan output yang paling optimum. Kita substitusikan berapa produksinya, kita substitusikan angka 4 ke fungsi produksinya. Kita akan peroleh sebesar ini. Ya, 32. Jadi inputnya X-nya adalah 4 atau inputnya kita akan peroleh produksi sebesar 32 satuan. Contoh kasus satu lagi, kita memiliki fungsi produksi seperti ini. Y fungsi dari K itu katakan misalnya kapital ya, kapital. Tentukanlah marginal physical product untuk K, berarti kita tulis MPPK gitu ya. Dan elastisitas produksi terhadap K. Sebenarnya kalau orang sering sebut elastisitas produksi udah cukup ya. Tapi nanti kalau dia satu variabel cukup, tapi kalau dua variabel udah berbeda. Elastisitas produksi terhadap yang mana, untuk yang mana gitu ya. Jadi harus disebutkan aja elastisitas produksi untuk K gitu kan. Jadi kita ganti di sini ya buat namanya elastisitas produksi untuk penggunaan K. Oke. Nah, berikutnya kalau kita lihat MPP-nya berarti kan turunan pertama dari fungsi ini ya.
Oke, kita perolehnya ini. Oke, kemudian dia tanya elastisitas produksi untuk K. Oke, kita lihat elastisitas produksi tadi kita sebutkan adalah MPP dibagi APP ya. Berarti kita cari dulu APP-nya. APP-nya dapat seperti ini. Oke. Berarti tinggal kita bagikan. Ini dibagi dengan ini. Nah, ini dia. Ketika kita bagikan, maka kita peroleh elastisitas produksinya sama dengan setengah. Ya. Oke. Ini contoh kasus yang terkait dengan bagaimana kita mencari elastisitas produksi maupun mencari produksi maksimum. Oke, saya pikir clear ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.